Yuhu, kembali lagi di channel Marathon, channelnya kaum rebahan. Ya, hari ini waktunya untuk alur cerita dari manhwa It Start with a Mountain part 4. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Dan tanpa basa-basi, and let's check it out. Hari telah berganti dan kini para pasukan Black Rock telah berjalan melewati celah sempit untuk menuju desa Katak. Di atas tebing, Cheng dan yang lain telah menunggu kedatangan para pasukan itu. Kemudian ketika Paman Shu yang melihat musuh berjumlah ribuan segera mengusulkan untuk mundur dalam pertempuran ini. Namun bagi Cheng, pilihan mundur sudah tidak ada dan dia tetap akan melanjutkan rencananya. Ketika para pasukan musuh masuk lebih dalam, dia akan menjatuhkan batang kayu sebagai tanda dimulainya rencana. Setelah itu, Xiao Yu akan menyalakan bahan bakar peledak yang terkubur di mulut tebing. Sementara Paman Shu, Ling Er, dan Qin akan melemparkan kotak peledak ke bawah. Paman Shu penasaran tentang rencana untuk memblokir salah satu jalan dan kenapa tidak keduanya sekaligus. MC kita yang bijak sengaja untuk memberi pasukan musuh jalan keluar. Karena itu, untuk menghindari mereka bekerja keras untuk menerobos dan mengambil langkah mundur. Saat pasukan musuh telah masuk cukup dalam, Cheng langsung memotong beberapa batang pohon yang terikat. Batang-batang pohon itu segera meluncur dan mengenai beberapa pasukan musuh. Dan ketika giliran Xiao Yu untuk menyalakan bom, pengawal itu sontak ragu. Tampaknya Xiao Yu belum pernah membunuh sebelumnya, dan kali ini dia harus ikut perang pertama kalinya. Cheng yang melihat keraguan Xiao Yu langsung marah dan menasihati prajurit itu dengan kata-kata bijaknya. Sadarlah Xiao Yu, ini adalah medan perang, di mana jika kamu ingin membunuhku, maka aku akan membunuhmu terlebih dulu. Dan jika mereka berhasil lewat, kita yang akan mati, ucap Cheng. Merespon kata-kata tuannya, Xiao Yu tanpa ragu melempar obor yang ada di tangannya, dan segera rentetan ledakan pun terjadi. Ledakan itu membuat batu-batu besar jatuh dan menutup salah satu jalur. Pasukan musuh yang tak sempat berpikir dan mengambil tindakan selanjutnya telah dibombardir ledakan sekali lagi. Tapi sebagian prajurit memilih untuk menuju ke atas gunung dan melihat siapa di balik kejadian itu. Menanggapi hal itu, Qin dengan sigap meminta kepada Cheng agar dirinya yang memblokir para prajurit. Karena tak ada pilihan lain, Cheng hanya bisa mempercayai Qin dan meminta Paman Shu menyalakan bahan peledak yang tersisa dan mengusir musuh dari lembah. Ketika pasukan musuh semakin dekat menuju atas gunung, Qin telah menunggu dengan kudanya. Tanpa banyak usaha, Qin berhasil mengatasi para pasukan itu dan tidak membiarkan mereka semua lolos. Ya, itu juga tidak lepas dari pasukan musuh yang kelelahan karena kebodohan tuan mereka sendiri. Karena situasi semakin kacau dan ledakan semakin gencar, akhirnya pasukan musuh memilih untuk mundur dan melapor kepada tuan muda mereka bahwa ada monster gunung yang sedang mengamuk. Lagi-lagi, tuan muda idiot ini malah mengancam pasukannya sendiri. Jika melewati dirinya, mereka semua akan mati. Apalagi dia berpikir bahwa aksinya itu sangat keren mendekati sosok jenderal yang dia impikan. Lelah dengan tuan muda mereka, para pasukan pun memberontak dan menghiraukannya. Bahkan kereta kuda miliknya ikutan rusak karena laju prajurit yang tak terbendung. Tak hanya laju dari para prajurit yang berlarian, tapi juga hempasan beberapa dari mereka yang terlempar akibat ledakan bom. Tanpa berpikir untuk kedua kali, pengawal Huang meminta semua prajurit untuk lari dan menyelamatkan diri masing-masing. Sementara Hu Fu hanya menepi melihat semua prajuritnya melarikan diri, seolah sedang melihat pawai.
Dan entah dari mana dia mendapatkan kepercayaan begitu besar, sambil mengangkat pedangnya, dia hendak membuktikan diri untuk melawan musuh sendirian. Dan pengawal Huang hanya bisa memasang ekspresi seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti wajah kalian dan admin saat ini. Tak tahan lagi dengan sikap tuan mudanya, pengawal Huang mendorongnya dan meninggalkan orang idiot itu untuk melarikan diri. Ya pantas, tuannya aja goblok. Cheng yang mengawasi dari atas melihat musuh telah lari untuk menyelamatkan diri, dan dia bersiap untuk langkah selanjutnya. Terlepas dari Paman Shu yang sangat senang akan kemenangan mereka, Cheng memintanya dan Shou Yu untuk menemaninya turun ke bawah membersihkan medan perang. Sedangkan Ling Er terus menabuh drum dengan kencang. Mereka bertiga kini bersiap untuk menjara. Sesampainya di bawah, Cheng langsung memberi pengumuman kepada musuh untuk mereka yang tidak ingin dibunuh. Maka cukup turun dari kuda milik mereka sendiri dan bisa kabur dengan berjalan kaki. Sementara Qin terus mengejar musuh yang tidak menghiraukan perintah Cheng dan menjatuhkan musuh satu persatu dari kuda mereka. Dalam sekejap, Cheng mendapatkan beberapa kuda gratis, sementara musuh terus berlari menjauh. Cheng langsung meminta Paman Shu dan Qin untuk menggiring semua kuda itu ke kandang, sedangkan Shou Yu harus menemani Cheng untuk memeriksa medan peperangan di depan dan menjarah barang berharga apapun yang ada. Tiba-tiba notifikasi muncul di mana Cheng telah menyelesaikan kuis pertahanan desa part 11 dengan hadiah pengundian lotre 1 kali. Roh sistem kemudian muncul dengan wajah bahagia karena kebosanan di dalam ruangan hitam kecil. Roh kecil tersebut juga mengomentari Cheng yang tidak mengajaknya untuk mengobrol dan hanya mengirimkan misi. Cheng sebenarnya malah tidak mempedulikan hal itu, karena setiap kali roh sistem muncul, yang ada di kepalanya selalu terkena pukulan darinya. Mendengar hal itu, gadis kecil pirang itu lalu marah karena penyebab dia terkurung adalah Cheng sendiri. Dan seolah tanpa rasa bersalah, MC kita dengan mudahnya bertanya kepada roh sistem itu, "Jadi, apakah aku masih bisa mendapatkan book lagi?" Ucap Cheng. Dan ya, kali ini Cheng harus berlari dari kejaran roh sistemnya yang membawa palu raksasa. Setelah Cheng dan yang lain selesai mengumpulkan semua rampasan perang, mereka hendak kembali ke desa Katak dan merayakannya. Tidak hanya puluhan ekor kuda, tapi juga kereta yang penuh dengan senjata dan armor berhasil mereka bawa pulang. Tetapi masalah lain muncul ketika Fei Hu dan warganya menghadang Paman Shu dan yang lain. Tujuan mereka sangatlah jelas, yaitu meminta rampasan perang untuk dibagikan kepada mereka. Paman Shu awalnya mencoba membujuk pria itu, tetapi usahanya gagal dan mereka ingin menentukan pembagian rampasan perang kali ini. Tetapi berbeda dengan ayahnya yang penakut, Ling Er segera menyuarakan pendapatnya dan bertanya mengapa desa Katak repot-repot membagi rampasan perang yang diperoleh dengan usaha mereka sendiri kepada desa lain. Paman Shu ketika itu masih mencoba bernegosiasi, tetapi salah satu pengawal Fei Hu mengancam dan mengarahkan beberapa anak buahnya untuk merampas beberapa kuda. Tetapi sebelum mereka mendekat, sebuah panah melesat dan mengenai kepala kuda pengawal Fei Hu dan membuatnya terjatuh. Benar, panah itu dilesatkan oleh Qin yang bersiap menembakkan panah selanjutnya kepada siapapun yang ingin melangkah maju. Fei Hu sebenarnya takut setelah melihat kekuatan Qin dan mencoba melempar ancaman kembali, namun dengan nada dan kata-kata yang tidak seperti sebelumnya. Dan seolah seperti pahlawan kesiangan, MC kita muncul dengan kapak di pundaknya sambil menunggangi kuda. Kemudian membuat heboh warga desa Fei Hu yang sebelumnya mendengar desas-desus bahwa pimpinan desa Katak hanyalah seorang pemabuk tampaknya tidak benar. Cheng,
terus bertanya kepada Fei Hu tentang bagaimana cara membagi kuda dengan adil. Bahkan sebelum Fei Hu menjawab itu, Cheng malah mengutarakan idenya untuk pembagian kuda, yaitu dengan membunuh Fei Hu dan semua warganya. Jadi, Cheng tidak perlu membagi kuda miliknya. Segera, warga desa Fei Hu yang terpancing saling bersahutan dan mengancam balik Cheng. Namun, sebelum mereka memutuskan untuk menyerang, Cheng berteriak dan menghentikan amarah mereka. Kemudian, dia bertanya kepada Fei Hu, apakah jumlah warga desanya saat ini lebih dari 1000. Fei Hu yang bingung akan maksud dari pertanyaan Cheng bertanya kembali, kenapa jika warganya berjumlah lebih dari 1000, ataupun sebaliknya. Dengan mata merah dan senyuman iblis, Cheng berkata, tanpa 1000 orang, aku khawatir kau tidak akan berhasil membunuhku. Aku telah membunuh 1000, apakah aku masih peduli untuk membunuh 1000 orang lainnya? Ucap Cheng. Ya, nadanya beda, aku lupa. Kalimat itu segera merubah semua raut wajah warga desa Fei Hu. Kini mereka ketakutan dan gelisah, bahkan kaget dan bingung tak menentu. Fei Hu sendiri bertanya-tanya bagaimana desa Katak hanya berjumlah 4 orang dapat melawan 1000 orang dan membuat semua musuh melarikan diri. Fei Hu kemudian merubah sikapnya dan dengan rendah hati meminta Cheng untuk menunjukkan bagaimana cara melawan pasukan dari kota Black Rock. Bak seorang villain dengan tawa jahatnya, dia menjelaskan bahwa dia bisa menggunakan sihir. Lalu, tiba-tiba sebuah guntur muncul dan menyambar di sekitar sebelum dia berkata, aku dapat memanggil guntur surgawi. Tetapi, episode kali ini pun bersambung. Sekian spoiler singkat yang bisa gue berikan. Sampai jumpa di minggu depan. And see you, bye-bye, ciao. Kalau suka jangan lupa like. Bye, ciao.